Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balatpora, jumpa lagi dengan saya Andina Trisnawanti dalam podcast Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Juara. Hari ini kita akan bahas soal Sport Jabar Arca Manik yang baru dibuka pasca pandemi ini dan juga bonus atlet. Untuk itu hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama kita akan ngobrol dulu dengan Kepala Seksi Sarana Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Bapak Muhammad Rapain SE MM. Nah, dengan Pak Rapain ini kita akan membahas tentang Sport Jabar Arca Manik dan aplikasi yang akan segera diluncurkan. Selamat pagi Bapak Rapain. Pagi Bu Andin. Ya, jadi Balatpora beliau adalah Bapak Muhammad Rapain SE MM. Sekali lagi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Gini, Sport Jabar kan udah dibuka ya. Waktu minggu lalu Pak Kabid sudah cerita nih, udah mulai dibuka atas instruksi dari Bapak Gubernur supaya fasilitas olahraga ini udah bisa digunakan untuk umum ya. Betul. Nah, minggu lalu tuh sempat Pak Kabid tuh sempat cerita soal akan diluncurkan sebuah aplikasi nih. Boleh diceritain dong, katanya namanya Sikasepora. Namanya keren banget. Yeah. Boleh diceritain ya Pak, Siap. apa sih Sikasepora itu? Ya, selamat pagi Balatpora. Betul, kawasan Sport Jabar Arca Manik ini pertanggal 28 Mei 2022 kemarin, hari Sabtu dibuka untuk umum. Nah, kebetulan saya sebagai seksi sarana prasarana olahraga, di mana yang mengolah Sport Jabar. Nah, ke depan ini kami akan meluncurkan aplikasi yang namanya Sikasepora. Banyak yang bertanya ya, apa sih arti Sikasepora gitu ya. Nah, artinya adalah Sistem Informasi Kawasan Pemuda dan Olahraga. Okay. Nah, itu. Jadi ini merupakan suatu layanan Dinas Pemuda dan Olahraga agar masyarakat mampu dengan cepat mengakses venue-venue yang ada di kawasan Sport Jabar Arca Manik. Baik, ini tuh jadi aplikasi online ya atau website ya, website. Ya. Nah, ini tuh kapan akan di-launching nih Pak? Sebenarnya ini bulan Juni ini Bu akan segera kita launching. Cuma untuk saat ini masih ada pentest dari Dinas Diskominfo kaitan dengan kelayakan dari aplikasi ini. Jadi sejauh mana tingkat keamanannya nanti dari pengaruh-pengaruh dari luar gitu. Baik. Nah, isi atau ada fitur-fitur apa aja sih di dalam Sikasepora ini Pak? Sikasepora ini ada fitur-fitur. Nah, ini kami sesuaikan dengan yang ada di dalam lampiran Perda nomor 6 tahun 2018 tentang restribusi. Ada 11 objek pungut. Yang pertama ada stadion sepak bola, yang kedua lintasan atletik, yang ketiga ada gedung youth center, yang keempat ada gedung voli pasir, yang kelima laga satria, yang keenam gedung laga tangkas, yang ketujuh ada gedung laga silat, yang kedelapan ada gedung softball baseball, yang kesembilan gedung gimnasium, yang kesepuluh itu ada kantin, dan yang kesebelas kawasan Sport Jabar Arca Manik itu sendiri. Wah, banyak sekali ya Pak fasilitasnya. Kantin juga bisa disewa nih ya berarti? Ya betul, nanti kalau kantin itu kan sistemnya berbeda dengan venue. Dia sistemnya per bulan, sedangkan venue itu hitungannya per meter dan ada yang per jam. Nah, berarti apakah si kantin ini bisa dimanfaatkan sama warga sekitar Arca Manik gitu yang mungkin ingin buka kantin? Ya ke depan nanti mungkin sesuai di instruksi pimpinan Bu ya. Nanti kantin ini mungkin akan kita buka juga untuk umum. Jadi masyarakat bisa menyewa ruangan di venue Sport Jabar ini untuk dipergunakan melayani masyarakat yang mereka berolahraga atau mengadakan kegiatan di Sport Jabar. Betul, ya. Baik. Nah, kembali lagi ke si Kasepora ini nih Pak. Berapa lama proses pembuatan aplikasi ini Pak? Untuk pembuatan aplikasinya ini dilakukan di tahun 2021. Nah, kita hanya butuh waktu 2 bulan untuk membuat aplikasi ini. Cuma untuk launchingnya ini kita harus melewati beberapa tahap Ibu. Jadi sebelum kita launching, yang pertama kita harus
bersurat dulu ke BPKAD kaitan dengan penyetoran restribusinya, penerimaannya. Nah, kemudian yang sekarang ini kita masih pentes di Diskominfo. Baik. Nah, ngomong-ngomong retribusi nih, boleh dibocorin sedikit dong? Mungkin ada Balatpora khususnya yang kaum muda milenial nih yang mungkin pengen bikin acara tapi takut mahal gitu pinjemnya. Nah, boleh dibocorin nih kayak gedung Youth Center lah. Itu kan kayak gedung yang cukup bergengsi ya kalau untuk mengadakan sebuah acara. Barangkali Bapak bisa bocorin lah biaya sewa dari fasilitas-fasilitas yang ada di Sport Jabar. Baik. Kalau untuk sewa atau peminjaman kita sesuai dengan Perda Restribusi. Jadi kalau kita bandingkan dengan venue atau lahan olahraga yang ada di Kota Bandung, Sport Jabar ini harganya masih dianggap terlalu rendah gitu. Begitu ya? Ya, jadi seperti ini aja Bu. Lapangan sepak bola itu kita per jamnya 300.000. Sedangkan di lapangan-lapangan lain di Kota Bandung ini ada yang udah 500, ada yang 600 itu. Makanya ya animo masyarakat untuk latihan sepak bola di Stadion Arca Manik cukup tinggi ya. Ini cukup tinggi. Sedangkan kita punya program-program latihan yang lain seperti PPLP itu yang harus kita sesuaikan jadwalnya. Betul, jangan sampai bentrok begitu ya betul. Pak. Dengan keperluan olahraga Jawa Barat nih. Balatpora juga perlu tahu sekali-kali harus pinjam nih lapangan sepak bola di Sport Jabar Arca Manik dengan lapangan yang seluas itu. Balatpora cuma bayar 300.000 itu per jam ya Pak? Per jam ya. Iya, nanti Balatpora harus coba, apalagi nanti kalau si Kaseporanya udah di launching, tidak perlu datang ke Dispora berarti ya Pak, betul. Bisa akses aja dibuka di websitenya ya. Betul. Begitu Balatpora. Jadi si Kasepora ini nanti sangat membantu. Insya Allah akan di launching di sini juga ya Pak, di podcast ini ya. Ya betul. Ya baik, Bapak untuk pelaksanaan kegiatan di seputar Sport Jabar Arca Manik, persyaratan apa aja sih yang harus dipenuhi sama peminjam nih supaya Balatpora lebih tahu lagi nih? Ya untuk masyarakat ataupun Balatpora yang ingin menggunakan atau meminjam venue-venue yang ada di Sport Jabar Arca Manik ini, seandainya nanti aplikasi Si Kasepora sudah diluncurkan, nah ini tinggal mengakses saja. Nanti di situ ada fitur-fitur yang tadi saya sebutkan, ada 11 fitur yang akan kami launching. Untuk Balatpora yang akan membooking di aplikasi Si Kasepora, mungkin langkah pertamanya nanti harus registrasi terlebih dahulu. Jadi ketika registrasi, nanti secara otomatis akan dibalas langsung via email. Jadi Balatpora nanti punya username dan password untuk masuk ke Si Kasepora. Baik. Nah, Si Kasepora ini kan baru akan launching nanti Juni nih. Nah, berarti sebelum launchingnya Si Kasepora masih manual nih Pak. Yep. Nah, bagaimana nih mekanisme untuk Balatpora menyewa fasilitas yang ada di Sport Jabar ini? Nah, untuk sementara ini mungkin kita masih offline Bu ya. Kita masih offline, jadi Balatpora dapat langsung datang ke Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun menghubungi kontak person yang selama ini sudah disediakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, selain untuk peminjaman nih Pak, ada fitur lainnya nggak sih dari Si Kasepora ini fungsinya selain sebagai media untuk minjem gitu secara online? Kebetulan kita sekarang juga lagi mengadakan pengembangan untuk Si Kasepora ini. Jadi ketika Balatpora nanti meminjam, kita ada yang namanya 360 derajat. Sebagai contoh, ingin melakukan peminjaman lapangan sepak bola, nanti Balatpora dapat mengetahui fasilitas apa aja sih yang ada di lapangan sepak bola. Contohnya seperti musola, ruang ganti, ruang shower. Nah itu ada kami sediakan di aplikasi Si Kasepora. Karena selama ini yang namanya peminjam kadang mereka penasaran apa aja sih. Betul. Ketika kami meminjam suatu venue, fasilitas apa aja yang ada atau pendukungnya gitu. Betul ya. Kadang peminjam ini kalau cuma buat latihan mereka pengen lihat tapi takut gak boleh masuk gitu. Ya. Nah sekarang bisa lihat langsung itu bentuknya foto atau video atau gimana Pak? Nanti dalam aplikasi ini bentuknya foto Bu. Jadi ketika mereka ingin melihat fasilitas ruang ganti, jadi mereka tinggal mengklik dan mereka akan langsung disajikan
ruang ganti yang ada di venue tersebut. Oh, canggih ya Pak ya. Jadi ini adalah satu bentuk reformasi birokrasi begitu ya Pak, mungkin dari bidang sarana prasarana, khususnya di sarana prasarana olahraga ya, supaya memudahkan masyarakat mengakses sarana olahraga. Baik. Nah, gitu Balatpora. Jadi sekarang udah lebih tahu lagi ya soal si Kasepora ini yang memang belum launching sih, tapi ini ada sebuah terobosan dan pastinya sangat bermanfaat buat Balatpora yang kayaknya selama ini udah penasaran pengen coba latihan sepak bola atau coba bikin event di Sport Jabar. Nanti boleh lihat-lihat di si Kasepora, atau untuk sementara Balatpora boleh main dulu ke Dispora Jabar. Kalau belum pinjam nggak apa-apa ya Pak, boleh tanya-tanya, boleh lihat-lihat supaya bisa punya bayang, oh kalau mau bikin acara ini bisa pakai gedung ini dan lain sebagainya. Terima kasih banyak nih Pak Kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir. Sama-sama Bu. Saya yakin informasi dari Pak Kasih akan sangat bermanfaat buat Balatpora dimanapun berada. Baik Balatpora, sekian pembahasan kita soal Sport Jabar Arca Manik dengan para Pain. Selanjutnya kita akan bahas soal bonus atlet. Hari ini kita kedatangan Bapak Kepala Seksi Kesejahteraan Bapak Yan Yanuar SST. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Andi. Nah, bersama Bapak Yan ini kita akan membahas lebih dalam tentang bonus atlet. Kayaknya yang paling deket, yang baru-baru selesai itu kemarin bonus atlet PON Peparnas, betul ya Pak? Ya betul, yang tahun ini itu tahap kedua ya Bu. Sebenarnya bonus PON itu dibagi 2 tahap. Tahap pertama di akhir 2021 dan tahap keduanya di awal 2022, itu di bulan April. Alhamdulillah Pak Gubernur memberi instruksi setelah gelaran PON Peparnas selesai di bulan Oktober. Kemudian Pak Gubernur menginstruksikan melalui Kepala Dinas untuk segera memberikan bonus atlet yang berprestasi. Alhamdulillah untuk PON Jawa Barat itu juara umum ya, juara pertama, dan untuk Peparnasnya kita juara 2 di bawah Provinsi Papua. Betul. Namun karena memang keterbatasan anggaran di akhir tahun, akhirnya ada kebijakan untuk memberikan 44,5% di 2021, kemudian di tahun berikutnya 2022 itu 55,5%. Dan alhamdulillah sudah selesai semua, sudah terdistribusi ke penerima baik atlet, pelatih, kemudian kontingen ofisial yang mendukung secara langsung di sana sudah kita distribusi. Mungkin itu yang kita udah lakukan. Nah, total besaran bonus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat nih untuk atlet PON dan Peparnas, ada berapa Pak? Pasti fantastis. Ya harus saya lihat data dikit ya untuk analisnya. Ya untuk tahap pertama kita distribusikan itu 116 miliar kurang lebih. Kemudian di tahap kedua itu 146 miliar. Itu semua pajak itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi penerima, atlet, pelatih dan semuanya itu terima bersih. Jadi pajak kita tanggung, pajak pun cukup besar. Untuk tahap pertama itu 12 miliar kurang lebih, dan di tahap 2 itu kurang lebih 16 miliar yang kita bayarkan. Nah, soal pajak nih, dengar-dengar kemarin sempat rame katanya nih soal pajak. Nah, itu ada apa sebenarnya Pak? Ya memang itu ada, bukan protes ya, memang ada beberapa atlet yang memang mendapat bonusnya cukup besar karena memang pengenaan tarif pajak itu progresif. Betul. Jadi makin besar bonus yang diterima itu makin besar juga pajak yang dikenakan. Itu kemarin kurang lebih ada atlet dari renang ya. Itu kalau dihitung pajaknya progresif karena itu di kurang lebih 300 jutaan. Wow. Itu bisa dibilang hilang 1 medali dia bilang gitu. Itu udah disampaikan secara rapat, kemudian oleh pimpinan juga diakomodir, kemudian dirundingkan, dan alhamdulillah dapat solusi terbaik gitu, pajaknya dibayarkan oleh pemerintah karena memang anggaran juga masih cukup waktu itu. Dan tahap 2 pun sama, akhirnya pajak itu bukan bebas pajak berarti ya, tetap pajak dibayarkan tapi oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Betul. Wow, kayaknya nih kalau pajaknya 300 juta, gede banget bonusnya nih ya. Boleh diceritain Pak bonusnya nih untuk emas, perak, dan perunggu. Oke, kalau untuk pajak bonus terbesar itu memang diterima oleh Fadlan ya. Aflah Padan Prawira itu di cabur renang. Dia itu perolehan medalinya 10 medali emas. 10 medali ya. Wow. Dengan rincian 5 medali emas perorangan, 1 emas bergu, 1 perak perorangan, 2 perak bergu, dan 1 perunggu perorangan. Total 10 medali dan nilai bonusnya itu 2 miliar,
2085 sekian miliar. Untuk satu emas itu berapa? Itu 300 juta. Oh. Untuk emas perorangan 300 juta. Dan untuk padlan kalau dihitung total itu kalau dia harus bayar pajak langsung itu kurang lebih 700 jutaan. Alhamdulillah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu pajak ditanggung oleh pemerintah. Jadi dia terima bersih 2,85 miliar sekian lebih. Wow, luar biasa. Pemerintah Jawa Barat nggak tanggung-tanggung nih ya untuk mensupport para atlet. Nah, tapi kalau memang pajaknya segede gitu, kalau saya jadi atlet mungkin saya akan jadi salah satu yang protes juga nih Balatora. Tapi sekarang udah selesai ya Pak, sudah clear, semua ditanggung oleh pemerintah ya. Nah Pak, tadi kan terbagi 2 tahap nih. Selama proses dari awal penyusunan sampai akhirnya diputuskan jadi 2 tahap sampai akhirnya selesai sekarang nih, ada pasti banyak banget kan prosesnya. Nah, ada kendala apa yang dihadapi nih Pak? Boleh cerita Pak? Kendala yang pertama sih kita kan menyesuaikan pajak ya, karena itu berubah dari pajak yang harusnya dibebankan ke penerima itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Kita harus mendetailkan profil si penerima. Contoh, misalnya kalau memang penerima itu berstatus PNS, itu kalau golongan 2 memang bebas pajak. Tapi untuk golongan 3 dia dikenakan pajak 5%, kemudian di golongan 4 itu kena 15%, dan itu pajaknya tetap. Tapi kalau memang dia non PNS atau non ASN, baik TNI atau Polri, itu disesuaikan pajak progresifnya itu. Detail itu cukup sekali ya, detail ya, kita harus itu berapa ribu orang yang gitu ya. Kita harus menghubungi ulang gitu, meminta NPWP-nya terutama kan, kemudian meminta background pekerjaannya. Kalau memang dia PNS TNI Polri diminta SK terakhir, dia pangkatnya apa, misalnya golongannya apa. Dan itu cukup maraton lah, alhamdulillah. Kita tim cukup solid, jadi kita bekerja secara tim, kita libatkan beberapa rekan di tes bidang untuk bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Itu satu kontingen itu kemarin berapa ribu orang ya Pak ya? Kontingen Jawa Barat itu berjumlah 1.236 orang yang PON ya. Kalau yang Peparnas itu 423. Luar biasa. Jadi, banyak banget. Cukup banyak, dan memang alhamdulillah apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas prestasi yang sudah diraih. Yaitu konsekuensi kita, tanggung jawab kita untuk bisa menyalurkan amanah itu ke penerima. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau untuk atlet yang belum dapat medali atau untuk para ofisial, ada nggak sih kayak uang penghargaan lah gitu, reward atas ya mereka kan juga sama-sama latihan, mereka juga sama-sama berangkat ke sana dan bekerja gitu Pak. Ya untuk bagi atlet atau misalnya pelatih yang atletnya tidak dapat medali juga dapat kita kasih apresiasi juga, kita kasih bonus walaupun tidak besar lah. Itu juga sebagai pemicu lah biar mereka bisa lebih berprestasi, berlatih lebih semangat. Itu bisa, jadi jangan melihat nominal yang di atasnya tuh tiba-tiba itu melalui proses yang cukup panjang, cukup berat. Yakin atlet yang banyak medalinya pun pasti latihannya lebih berat lah. Nah, itu juga sebagai stimulus mereka untuk bisa berprestasi di kemudian harinya atau di multi-event lainnya. Nah, Balatora, makanya ke Balatora nih ya, kalau punya hobi di olahraga kayaknya mendingan didalami, karena saat ini pemerintah pusat maupun daerah khususnya di Jawa Barat tuh sudah memberikan apresiasi yang dirasa cukup tinggi ya, cukup maksimal gitu untuk para atletnya. Jadi jangan ragu buat jadi atlet, nanti takut masa depannya lah, bla bla bla. Enggak, zaman sekarang udah enggak kayak gitu. Balatora bisa mencoba hobi Balatora untuk jadi sebuah profesi mungkin, karena masa depan kita sendiri yang tentukan. Baik Pak Ian, untuk di seksi kesejahteraan nih ada program apa nih yang terdekat yang akan dilaksanakan? Kita memang kerjasama dengan Biro Kesra ya. Biro Kesra sedang menggodok satu peraturan untuk kesejahteraan bagi pelaku olahraga. Memang detailnya nanti kita masih menunggu, tapi itu salah satu bentuk kesejahteraan bagi pelaku olahraga. Bukan hanya bonus tadi PON ya yang cukup besar. Itu mungkin kalau bonus kadang 1-2 minggu juga bisa habis ya kalau untuk beli rumah tadi 2M ya. Tapi ada bentuk kesejahteraan lain yang sedang dirancang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu juga bagi tadi insan olahraga atau insan Balatora yang menekuni olahraga, yang bahwa
oh kalau olahraga itu nggak ada masa depannya. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah sudah membuat satu peraturan, sedang menggodok satu peraturan yang memang bahwa olahraga itu bisa jadi satu profesi yang bisa menjanjikan gitu ya. Luar biasa. Nah, boleh di-spill dong sedikit tadi. Bukan berupa materi, apresiasinya apa tuh? Ya memang yang saya sendiri alamin, saya juga mantan atlet, mantan pelatih juga, dapat satu penghargaan diangkat jadi PNS. Itu sekarang instansi sudah banyak ya, baik TNI, Polri yang mengangkat atlet atau pelatih yang berprestasi untuk diangkat menjadi anggota. Betul. Selain itu juga mungkin nanti kita bentuknya ya konkretnya coba kita bentuk kerjasama dengan BUMN atau dengan asuransi yang untuk menunjang pasca dia sudah tidak menjadi seorang atlet gitu. Kadang kendala seorang atlet kan itu. Sekarang masa waktunya tuh habis. Mungkin pendidikannya juga terbatas ya karena harus menjalani latihan pagi sore latihan. Tapi dia juga masa depannya juga harus kita pikirkan gitu. Apakah jenjang lanjutan pendidikan atau pekerjaan yang bisa menjanjikan itu kita coba buat atau godok satu peraturan yang bisa menjamin itu. Betul. Jadi udah nggak zaman kalau ada atlet yang pada masa kejayaannya jaya banget terus tiba-tiba masa depannya nggak diperhatikan. Sekarang udah nggak kayak gitu ya Pak. Pemerintah memperhatikan masa depannya tuh bener-bener yang jangka panjang gitu loh Mbak. Yeah. Nah, yang baru-baru ini kan SEA Games nih baru selesai. Yeah. Ada berapa atlet Jawa Barat Pak yang tergabung dalam kontingen atlet Indonesia? Jawa Barat cukup banyak ya. Kalau lihat persentase itu kurang lebih 30%. Itu ada 115 atlet dan 30 official asal Jawa Barat yang banyak sekali tergabung ya di kontingen Indonesia di SEA Games Vietnam kemarin. Alhamdulillah raihan medalinya kalau kontingen memang kita di 3 besar ya di bawah Vietnam sama Thailand. Tapi untuk raihan medali untuk atlet Jawa Barat itu 12 emas itu pure atlet Jawa Barat dan ada 16 emas itu yang gabung dengan atlet-atlet daerah lain ya gitu yang di nomor bergu atau di duet gitu. Nah, untuk bonusnya nih yang berprestasi di SEA Games ini kan acara event internasional nih. Apakah sudah disiapkan, Pak? Kita sedang olah data sekarang dan memang untuk pembelian bonus SEA Games itu biasanya berbarengan dengan Asian Para Games ya. Asian Para Games itu baru dilaksanakan nanti bulan Juli, Agustus itu di Kota Solo ya. Oh, di Indonesia ya, tuan rumah. Ya, alhamdulillah kita dapat amanah jadi tuan rumah. Nah, mungkin nanti nunggu hasil itu dulu, tapi kita sekarang sudah menyiapkan, mengusulkan ke pemerintah ya, ke Pak Gubernur, apakah disiapkan di akhir tahun ini ataupun di tahun depan. Baik. Itu ya, jadi untuk atlet SEA Games juga sudah disiapkan. Jangan khawatir para atlet SEA Games lagi disiapin. Kita juga masih nunggu Asian Para Games-nya juga. Baik, terima kasih Pak Ian untuk share-nya khususnya tentang bonus atlet karena benar-benar ini mencerahkan juga buat Balatpora ya, membuka pengetahuan juga buat Balatpora supaya Balatpora nih yang mungkin punya hobi atau mungkin orang tua yang pengen ngarahin anaknya buat olahraga bisa lihat channel YouTube kita, episode kita hari ini, jadi tahu bahwa pemerintah tuh saat ini sangat amat mensupport, sangat amat memfasilitasi para insan olahraga. Dan Balatpora, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa terus dukung Kompor dengan cara like, komen, dan subscribe di YouTube channelnya Dispora Jabar. Terima kasih Balatpora, terima kasih Bapak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.